Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang break even point dan keuntungan optimal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Ahmad atau Rohim, dan ada teman saya Muhammad Hanafi dan Siti Hajar RMI. Jadi, apa sih break even point dan keuntungan optimal itu? Break even point atau yang disingkat dari BEP dan keuntungan optimal. Pengertian BEP break even point adalah total pendapatan yang didapatkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Total keuntungan dan kerugian pada titik BEP adalah 0. Artinya di titik ini adalah titik impas, di mana perusahaan dalam posisi netral. Perusahaan ini tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. BEP ini digunakan untuk menganalisis proyeksi jauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Ada manfaat break even point. Yang pertama, mengetahui biaya total produksi. Poin pertama, manfaat break even point adalah untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan demi memproduksi sejumlah barang. Saat melakukan perhitungan BEP, Anda juga otomatis menghitung biaya produksi Anda, mulai dari biaya tetap atau fixed cost sampai biaya variabel atau variable cost. Yang kedua ada sebagai dasar perhitungan laba. Di dunia bisnis ada istilah margin profit, yaitu ukuran standar profit atas setiap buah produk. Jika ingin menentukan margin profit, break even point adalah hal pertama yang perlu Anda hitung. Sebagai contoh, Anda ingin mendapatkan profit sebesar 10.000 per produk terjual, maka harga produk Anda idealnya adalah nominal BEP ditambah dengan margin profit tersebut. Yang ketiga ada estimasi waktu balik modal. Manfaat break even point berikutnya adalah untuk mengetahui estimasi balik modal. Mayoritas bisnis harus rela merugi di awal pendirian karena brand awareness produk belum terbangun. Agar tahu sampai kapan kerugian ini terjadi, pebisnis harus mengetahui berapa banyak produk harus terjual sekaligus lama penjualannya. Tanpa BEP, estimasi jumlah produk terjual tidak akan bisa dihitung, sehingga durasi penjualan juga tidak dapat diperkirakan. Dan yang keempat ada analisa profitabilitas bisnis. Poin terakhir manfaat break even point adalah untuk menganalisa apakah bisnis benar-benar bisa menghasilkan keuntungan. Perhitungan break even point adalah fondasi guna menentukan profitabilitas. Anda tidak akan tahu bisnis Anda profit atau rugi tanpa mempelajari cara menghitung break even point. Arti titik impas atau break even point. Titik impas dianggap sebagai salah satu alat ukur yang digunakan dalam akuntansi biaya, bisnis dan ekonomi untuk menentukan titik di mana ketika total biaya dan pendapatan sama. Para pengecer menggunakan konsep kunci ini untuk memahami berapa banyak unit yang harus mereka jual untuk memenuhi jumlah biaya minimum. Dan produsen menggunakannya untuk menghitung jumlah unit yang harus diproduksi dan dijual selama periode tersebut. Perhitungan titik impas memberi perusahaan pandangan ke masa depan. Semua biaya yang perlu dibayar, misalnya biaya modal setelah menerima pengembalian yang diharapkan atau ROI setelah penyelesaian risiko dan biaya peluang juga telah dibayar. Pada titik ini, perusahaan tidak menunjukkan kerugian atau keuntungan. Sebagai contoh misalnya, perusahaan telah mencapai titik impasnya pada bulan November pada tahun keuntungan 2020 sampai 2021. Maka uang yang diperoleh dari periode tersebut dan seterusnya akan menjadi keuntungan murni. Semakin awal Anda mencapai titik impas tersebut, maka Anda semakin banyak margin keuntungan yang akan Anda dapatkan. Menurut Munawir, ada beberapa dasar anggapan yang digunakan dalam analisis BEP seperti: yang pertama adanya klarifikasi biaya, bahwa biaya harus dapat dipisahkan atau diklarifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, dan prinsip variabilitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. Terhadap biaya semi variabel harus dilakukan pemisahan menjadi unsur tetap dan unsur variabel secara teliti, baik dengan menggunakan pendekatan analitis maupun historis. Dan yang kedua ada biaya tetap selalu konstan, bahwa biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Pada umumnya perusahaan yang dapat diproduksi dalam jumlah besar tanpa melampaui kapasitas penuh akan dapat bekerja dengan efisien dan akan dapat menekan biaya yang terjadi termasuk biaya tetapnya. Dasar anggapan analisis break even point. Dan yang ketiga ada biaya variabel selalu dinamis, bahwa biaya variabel akan berubah secara proporsional sebanding dengan perubahan volume penjualan dan adanya sinkronisasi antara produksi dan penjualan. Dan yang keempat ada harga jual tetap, bahwa harga jual per satuan barang tidak akan berubah berapapun jumlah satuan barang yang dijual atau tidak ada perubahan harga secara umum. Dan yang kelima ada hanya memproduksi satu barang, bahwa hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual, atau jika lebih dari satu macam, maka kombinasi atau komposisi penjualan sales mix akan tetap konstan atau tidak mengalami perubahan.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Materi selanjutnya ialah elemen-elemen dalam break-even point. Yang pertama, biaya tetap atau visit costs. Elemen pertama break-even point adalah biaya tetap atau disebut juga dengan visit costs. Biaya tetap adalah biaya pokok yang akan selalu dikeluarkan perusahaan bahkan saat tidak memproduksi apa-apa. Beberapa contoh biaya tetap misalnya biaya sewa gedung, biaya perawatan mesin, kendaraan, dan sebagainya. Elemen kedua ialah biaya variabel atau variable costs. Kebalikan dari biaya tetap, nominal variable cost mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Beberapa hal termasuk ke dalam variable cost adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, peralatan sekali pakai, dan sebagainya. Elemen ketiga ialah biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran atau mixed cost adalah kombinasi biaya tetap dan variabel. Biaya ini biasanya memiliki nominal default yang wajib dibayarkan meski tidak ada aktivitas produksi. Akan tetapi, saat produksi dilakukan, jumlahnya juga akan terus meningkat mengikuti output produksi. Contoh-contoh pengeluaran yang termasuk mixed cost misalnya tagihan listrik, tagihan air, biaya bensin kendaraan, pelumas mesin, dan sebagainya. Keempat, harga pokok penjualan. Setelah biaya-biaya dijumlah, akan dibentuk suatu elemen break-even point baru, yaitu harga pokok penjualan. Nah, harga ini merupakan harga murni yang nominalnya sama persis dengan break-even point. Bahkan banyak orang menyebut keduanya sinonim. Sama dengan break-even point, nilai laba di dalam harga pokok penjualan adalah 0. Selanjutnya ialah margin laba. Elemen terakhir break-even point adalah margin laba, sesuatu yang wajib Anda tambahkan pada harga produk begitu break-even point-nya terhitung. Seperti sudah dijelaskan tadi, penentuan margin laba ada dalam kekuasaan Anda sebagai pemilik bisnis. Anda bisa menetapkan margin laba dengan nominal beberapa pun sesuai harga jual produk yang Anda inginkan. Materi selanjutnya ialah rumus break-even point. Ada dua rumus, yang pertama dasar unit dan yang kedua dasar penjualan. Dasar unit yaitu beberapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik impas. Rumusnya break-even point sama dengan FC per P kurang VC. 2. Dasar penjualan berupa rupiah nih, nilai jumlah penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Rumusnya FC per 1 kurang FC per P. Cara menghitung dengan metode persamaan. Metode ini digunakan data laporan laba rugi perusahaan. Terdapat tahapan perhitungan yang harus dilakukan menggunakan data ini, yakni dengan rumus. Pertama, tentukan berapa jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mencapai break-even point. Gunakan rumus break-even point unit sama dengan total biaya tetap atau fixed cost per harga jual per unit produk kurang biaya variabel setiap unit produk. Kemudian dengan kita memasukkan rumus untuk mengetahui berapa pendapatan yang harus diterima agar mencapai titik impas. Dengan rumus break-even point rupiah sama dengan total biaya tetap atau fixed cost per 1 kurang biaya variabel setiap unit produk atau harga jual per unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat meningkatkan break-even point. Yang pertama, peningkatan penjualan. Jika sebuah perusahaan menunjukkan peningkatan angka penjualan produknya, maka itu artinya dapat permintaan yang tinggi terhadap produk tersebut. Yang kedua, perbaikan peralatan. Jika produksi terhenti karena kegagalan pada peralatan atau mesin, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kerusakan tersebut. Yang ketiga, kenaikan biaya produksi. Dalam beberapa kasus, permintaan produk serta penjualan pelanggan berada pada jumlah yang konstan, stabil, akan tetapi ada peningkatan pada biaya variabel. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat menurunkan titik impas break-even point. Yang pertama, meningkatkan harga produk. Menaikkan harga produk adalah cara yang paling mudah untuk menurunkan titik impas, meskipun sebagian besar perusahaan ragu-ragu untuk melakukannya karena mereka merasa takut akan kehilangan pelanggan mereka. Yang kedua, analisis margin. Sangat penting untuk memantau margin produk, margin tertinggi. Yang ketiga, penetapan harga. Skema penurunan harga dapat meningkatkan titik impas sehingga akan meminimalkan penggunaan voucher dan kupon untuk mengurangi titik impas. Yang keempat, memilih outsourcing.
Terkadang cara terbaik untuk menurunkan biaya produksi Anda adalah dengan memilih outsourcing. Yang kelima, analisis biaya. Meninjau semua biaya tetap dan biaya variabel juga dapat membantu untuk menentukan apakah mereka dapat dihilangkan tanpa merugikan bisnis perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa analisis break-even point sangat penting bagi pemimpin perusahaan untuk mengetahui pada tingkat produksi berapa jumlah biaya akan sama dengan jumlah penjualan, atau dengan kata lain, dengan mengetahui break-even point kita akan mengetahui hubungan antara penjualan, produksi, harga jual, biaya, rugi atau laba, sehingga memudahkan bagi pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan. Dalam berbisnis, tentunya analisis break-even point sangat membantu pelaku bisnis untuk memproyeksikan seberapa banyak barang yang dan perbandingannya dengan uang atau pendapatan yang diterima. BEP ini menjadi komponen terpenting yang wajib ada di dalam suatu software akuntansi dan manajemen bisnis. Pada intinya, ketika menjalankan sebuah usaha, pastikan ada perhitungan yang jelas. Hal ini dilakukan agar mengurangi terjadinya kesalahan atau kerugian pada sebuah perusahaan, meskipun tidak dipungkiri bahwa kesalahan atau kerugian itu hal yang pasti dalam sebuah usaha. Tidak ada salahnya jika kita berusaha untuk memperkecil hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan terhadap perusahaan yang kita pimpin. Mungkin sekian, terima kasih.